Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan. Yang beranggotakan pertama Anggun Triwardani, 2 Astria Kurniawati, 3 Yunita Restufani, 4 Gilang Nurhasari, dan kelima Alisa Sekar Apriliani. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang sesuai dengan pemahaman arti keseluruhan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi. Informasi tersebut sesuai dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut seorang ahli, yaitu Sofyan Syafri, di mana analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi satu unit informasi yang lebih kecil, kemudian melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau memiliki makna antara satu dengan yang lain, baik data kuantitatif ataupun non-kuantitatif, dengan tujuan mengetahui suatu kondisi keuangan lebih dalam. Kondisi keuangan tersebut yang menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi. Informasi tersebut sesuai dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Keterbatasan analisis laporan keuangan harus memperhatikan beberapa keterbatasan laporan seperti 1. Laporan keuangan dapat bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. 2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. Ketiga, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Keempat, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan yang ada yang sama-sama dibenarkan tetapi menimbulkan perbedaan angka laba maupun aset. Yang kelima, akuntansi tidak mencangkup informasi yang tidak material. Yang keenam, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian bila terdapat berbagai kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakaian laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 8. Akuntansi didominasi informasi kuantitatif. Yang kesembilan, perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, tetapi hal ini tidak tergambar dalam laporan keuangan. Laporan dalam bentuk komparatif dan common size. Analisis komparatif adalah teknis analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada laporan dalam bentuk komparatif dan common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama.
Tujuan analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang 1. Komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. 2. Struktur modal dan pendanaan. 3. Distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Kemudian, ada analisis rasio pemegang saham. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat terpenting bagi manajemen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Rasio prospek pasar digunakan untuk membandingkan harga saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik dengan ukuran keuangan lainnya. 4 dasar rasio prospek pasar yang cenderung digunakan oleh para investasi. Pertama, laba per saham atau earning per share. 2. Price earning ratio. 3. Rasio pembayaran dividen, dividend payout ratio. 4. Dividend yield ratio. Selanjutnya, analisis rasio kreditur jangka pendek. Kreditur jangka pendek merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada perusahaan dalam jangka pendek atau yang pinjam akan segera jatuh tempo tahun ini. Kreditur jangka pendek ini akan lebih menekankan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau lebih tertarik pada likuiditasnya. Jenis-jenis rasio likuiditas yaitu 1. Rasio lancar. Rasio ini merupakan rasio yang dapat diketahui dari sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. 2. Rasio cepat. Rasio yang satu ini dapat menunjukkan perusahaan dalam kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena membutuhkan waktu yang lama untuk dicairkan dibandingkan beberapa aset lainnya yang ada. 3. Rasio kas. Rasio kas digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara. Rasio perputaran kas. Rasio yang terakhir ini adalah rasio perputaran kas, yaitu dapat menunjukkan nilai relatif di antara penjualan nilai bersih terhadap kerja bersih. Selanjutnya, analisis rasio kreditur jangka panjang. Kreditur jangka panjang merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman jangka panjang atau memegang obligasi yang dikeluarkan perusahaan. Mereka lebih menekankan pada likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Debt to equity ratio. Rasio ini memaparkan posisi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Yang kedua, debt ratio. Rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Yang ketiga, times interest earned ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Jenis rasio profitabilitas dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah rasio margin. Rasio margin mewakili kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi keuntungan pada berbagai tingkat pengukuran. Yang termasuk rasio margin adalah gross profit ratio. Adalah rasio membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Yang kedua, margin EBITDA. Adalah penghasilan sebelum pajak, bunga, depresiasi, dan amortisasi. Yang ketiga, margin keuntungan operasional. Adalah rasio melihat penghasilan sebagai persentase dari penjualan sebelum beban bunga dan pajak penghasilan dikurangkan. Yang keempat, net profit margin. Adalah rasio untuk mengukur laba bersih perusahaan dan membaginya menjadi pendapatan total. Yang kelima, margin arus kas. Adalah rasio yang menyatakan hubungan antara arus kas dari aktivitas operasi dan penjualan yang dihasilkan oleh bisnis. Jenis yang kedua adalah rasio pengembalian. Rasio pengembalian mewakili kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian kepada pemegang saham. Yang termasuk ke dalam rasio pengembalian adalah return on asset, yang menunjukkan persentase laba bersih relatif terhadap total aset perusahaan. Yang kedua, rasio return on equity. Adalah rasio yang menyatakan persentase laba bersih relatif terhadap ekuitas pemegang saham atau tingkat pengembalian uang yang dimasukkan oleh investor ekuitas ke dalam bisnis. Yang ketiga, return on invested capital. Adalah ukuran pengembalian yang dihasilkan oleh semua penyedia modal, termasuk pemegang obligasi dan pemegang saham.
Sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.